Oke, baik. Maaf terkendala waktunya. Eh, Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengenalan kelompok. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama ada Fab Tritoni, saya sendiri sebagai moderator, yang kedua ada Alivia Algifani Hasbi sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Mutiara Mulia Putri sebagai pemateri, dan yang keempat ada Firah Rahmasuci sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi pertama, yaitu mengenai konsep logika yang akan dijelaskan oleh Mutiara Mulia Putri. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep logika. Menurut para ahli, yang pertama dari Khalid Narbuko 2007. Menurut Khalid, logika adalah ilmu pengetahuan tentang azas, aturan, hukum-hukum, susunan, atau bentuk pikiran manusia yang dapat mengantar pikiran tersebut pada susunan kebenaran. Yang kedua, menurut Abu Chahmadi 2007. Menurut Abu, logika adalah suatu studi sistematis atau ilmiah tentang prinsip umum yang menentukan kesatuan atau validitas secara menarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang diperbincangkan. Yang ketiga, menurut Aristoteles dalam Aloysius Germia 2020, menurut Aristoteles, logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri, dan hukum yang mengembalikan pikiran. Yang keempat, menurut William Alston dalam Nanang Martono 2019. Menurut William, logika adalah pengajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilah menyimpulkan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutiara. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi mengenai konsep berpikir yang akan dijelaskan oleh Vira Rahmasuci. Kepada Vira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang konsep berpikir. Menurut para ahli, berpikir Menurut para ahli, Irdayanti 2018 berpikir merupakan proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks, meliputi aktivitas penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Menurut Ahmadi dan Supriyono dalam Najla 2016, berpikir merupakan proses yang diatletis, artinya selalu kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan. Selanjutnya, menurut Sandrox dalam Rahmawati 2014, berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi dalam memori. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vira. Langsung saja kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep penalaran yang akan dijelaskan oleh Alivia Algifani Hasbi. Kepada Alivia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep penalaran menurut para ahli. Yang pertama, R.J. Sukadijo 2014, penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Lalu menurut Sadik tahun 2007, penalaran merupakan kegiatan, proses, atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar yang disebut premis. Lalu yang ketiga ada dari Suherman dan Winata Putra tahun 1993, penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil bernalar didasarkan pada pengamatan data-data yang ada sebelumnya dan telah diuji kebenarannya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alivia. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari penalaran yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu saya Fab Tritoni. Menurut Aminah dan Roykan tahun 2019 dalam buku pengantar metode penelitian kualitatif, penalaran itu terbagi atas dua. Yang pertama itu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari proposisi yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Penalaran deduktif ini dimulai dengan teori dan hipotesis, kemudian dilakukan penelitian untuk menguji apakah teori dan hipotesis yang ada dapat dibuktikan keabsahannya dengan suatu kasus tertentu. Adapun jenis dari penalaran deduktif ini dibedakan atas dua. Slide selanjutnya, operator. Yang pertama yaitu silogisme, adalah penalaran deduktif yang lengkap proposisinya.
Contohnya, semua model adalah perempuan yang cantik. Ani adalah model, dan Ani adalah perempuan yang cantik. Jenis yang kedua adalah penalaran deduktif anti-man, yang mana artinya itu penalaran deduktif yang hilang salah satu premisnya. Contohnya, dia menerima penghargaan karena dia mendapat peringkat 1 di sekolahnya. Slide selanjutnya, operator. Yang kedua itu ada jenis penalaran induktif. Penalaran induktif adalah sebuah proses penarikan kesimpulan dari peristiwa khusus, baik satu atau lebih peristiwa, untuk menentukan hukum umum. Jenis ini dimulai dengan pengamatan khusus atau contoh nyata dari kejadian, tren, atau proses sosial dan berkelanjut secara analisis terhadap generalisasi dan teori yang luas berdasarkan pada kasus yang diamati. Nah, penalaran induktif ini terbagi atas beberapa jenis juga. Slide selanjutnya, operator. Yang pertama itu ada generalisasi, yaitu mengandalkan beberapa pernyataan tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang umum. Contohnya, besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, maka dapat disimpulkan bahwa logam dipanaskan akan memuai. Yang kedua itu jenis penalaran induktif analogi, yaitu penarikan kesimpulan dengan membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Contohnya, Andri adalah lulusan Universitas A, dia cerdas. Bayu adalah lulusan Universitas A. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bayu cerdas. Yang ketiga, jenis penalaran induktif hubungan kausal atau sebab dan akibat, yaitu menyimpulkan dengan menghubungkan gejala-gejala yang saling berhubungan melalui hubungan kausal sebab akibat. Contohnya, ramalan cuaca menginformasikan bahwa hari ini akan turun hujan. Jadi, Ani keluar rumah dengan membawa payung. Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok 2. Maaf, kelompok 8. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam sesi penambahan materi. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi untuk kelompok 8, dipersilakan untuk raise hand. Baik, jika tidak ada, kita langsung saja masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji, dipersilakan untuk raise hand. Baik, untuk pertanyaan pertama dipersilakan kepada Lira Apriana. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Lira Apriana, NIM 21129063 dari kelompok 3. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk meningkatkan budaya berpikir kritis dan bijaksana di kalangan mahasiswa dan generasi muda? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lira. Untuk selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan kepada Dwi Aryani. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani dengan NIM 21129378 dari kelompok 6 penelitian pendidikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa perbedaan dari hubungan antara logika dengan penalaran? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dwi. Oh ya, diingatkan kepada teman-teman yang sudah bertanya, tolong dicantumkan pertanyaannya kembali di kolom chat agar teman-teman yang lain bisa mendiskusikan jawabannya juga. Dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya untuk Anissa Kairani. Penarikan kesimpulan dapat dikatakan valid dan benar. Baik, terima kasih Anissa. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kita tampung untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Izin Bu dan teman-teman, kami dari kelompok penyaji meminta waktu untuk 1 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya Ibu dan teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi jawaban. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Dwi Aryani yang akan dijawab oleh Alivia Algifaniasbi. Kepada Alivia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Yang pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari hubungan antara logika dan penalaran? Jawabannya yaitu, penalaran cenderung berkaitan dengan subjek pendapat pribadi, sedangkan logika berkaitan dengan ilmu sungguhan yang mengikuti aturan yang jelas untuk berpikir kritis. Kunci perbedaan di antara keduanya adalah logika merupakan studi sistematik dari bentuk argumen, sedangkan penalaran adalah pengaplikasian logika untuk memahami dan menilai sesuatu. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alivia. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Dwi Aryani? Silakan ditulis langsung di dalam kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Lira Apriana yang akan dijawab oleh Mutiara Mulia Putri. Dipersilakan kepada Mutiara. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Lira, saya akan menjawabnya. Menurut Susanto 2011, cara melatih diri berpikir kritis pada generasi muda. Yang pertama, banyak membaca. Meski pendidikan vokasi identik dengan praktikum, tentu hal tersebut tidak terlepas dari kajian para mahasiswa maupun pelajar dalam mengumpulkan informasi melalui bacaan dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang kedua, banyak bertanya, jangan menelan informasi secara mentah-mentah. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Salah satu cara lain melatih diri berpikir kritis dengan cara mendengarkan secara seksama. Yang keempat, sering berdiskusi, brainstorming, berbagi ide atau wawasan dengan orang lain juga dapat mengasah kemampuan kritis. Yang kelima, observasi. Kamu dapat belajar mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan sering waktu kemampuan berpikir kritis akan semakin terasa. Yang keenam, melatih problem solving. Latih kemampuan ini dengan mulai mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekitar. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutiara. Diingatkan sekali lagi kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari teman-teman kita tadi, silakan dibuat di kolom chat. Untuk pertanyaan terakhir, akan dibahas oleh Vira Rahmasuci. Kepada Vira, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Di samping itu, guna menghindari kesalahan yang disebabkan karena generalisasi yang terburuk, Bacon menawarkan 4 macam idola atau godaan dalam berpikir. Pertama, idola tribus, yaitu menarik kesimpulan tanpa dasar yang cukup. Artinya, kesimpulan diperoleh dari pengamatan yang kurang mendalam dan memadai, sehingga diambil dari penelitian yang masih dangkal. Kedua, idola spesies, yakni kesimpulan yang dihasilkan bukan berdasarkan pengamatan yang cukup namun lebih sebagai hasil dari prasangka belaka. Ketiga, idola fori. Poin ketiga ini cukup menarik karena kesimpulan lahir hanya sebatas mengikuti anggapan ataupun opini publik secara umum. Dan terakhir, idola teori.
anggapan bahwa dunia ini hanyalah sebatas panggung sandiwara, makanya kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan mitos, doktrin, ataupun lainnya. Jika seandainya keempat idola ini dapat dihindari oleh seorang peneliti, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai sebuah hasil yang valid. Menurut Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu 104-105. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vira. Untuk selanjutnya, karena sudah terkumpul 3 pertanyaan tadi dan sudah dijawab, dan dari teman-teman juga sudah ada yang menambahkan jawaban di kolom chat. Izin Miss, apakah kita buka sesi kedua untuk pertanyaan? Tidak, Karena- waktunya habis tutup. Baik, Waktunya 15 menit. Miss. Baik teman-teman, karena waktu kita sudah 15 menit ya, kita tutup saja diskusi kita pada hari ini dari kelompok 8. Saya Atfa Putritoni, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.